Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari saya mengajak pagi hari ini untuk kita datang menghampiri hadirat Tuhan. Karena kita percaya ketika kita datang dan berseru kepada Tuhan, datang sumber pertolongan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami hampiri Engkau Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari lebih lagi hampiri Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Oh, Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Oh, haleluya. Kami berseru padamu. Kaulah kekuatan kami. Kaulah pertolongan kami Tuhan. Haleluya. Engkau pengharapan kami. Engkaulah jawaban hidup kami. Ya Tuhan, kami sembah.
Kami masyurkan namamu, kami agungkan Engkau, kami tinggikan hanya namamu Tuhan. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya, di atas segalanya, di atas segalanya. Pagi hari ini kami berseru kepadamu Tuhan, karena kami percaya Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Sebentar kami akan renungkan firman-Mu, kami buka setiap hati kami untuk kebenaran-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari bersama-sama di pagi yang baik ini kita kembali datang pada Tuhan, kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam kitab Mazmur pasal 63 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur pasal yang 63 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, judul perikop, kerinduan kepada Allah. Mazmur Daud ketika ia ada di padang gurun Yehuda. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku, dan menaikkan tanganku demi namamu. Amin, puji Tuhan. Mazmur pasal 63 ini ditulis oleh Raja Daud. Kita tahu begitu besar cerita Raja Daud ya. Imannya Raja Daud begitu besar kepada Tuhan. Pada saat itu dalam posisi terjepit, dalam posisi sedang dikejar-kejar oleh Saul dan tentaranya. Kemudian Daud di padang gurun Yehuda, dia menaikkan mazmur bagi Tuhan. Dia merasa merindukan kehadiran Allah di dalam kehidupannya. Dikatakan, ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Mazmur 63 ini menurut saya adalah sesuatu mazmur yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena di tengah kondisi Daud yang terjepit itu, Daud tidak mau kehilangan semangatnya, tetapi dia menaruh harapannya kepada Tuhan, menaruh harapannya kepada Allah, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Daud kembali mengingatkan kepada kita bahwa di tempat kita terjepit sekalipun, di dalam padang gurun, di dalam kesulitan-kesulitan, mari setiap kita tetap merindukan Allah di dalam kehidupan kita. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair.
Itu perumpamaan yang Daud sampaikan kepada Tuhan, bahwa jiwaku ya Allah haus kepadamu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang menarik, satu ayat yang melompat di dalam hati saya, yaitu adalah di ayat yang ketiga. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Di dalam terjemahan lain, di dalam firman Allah yang hidup dikatakan, dan memuji engkau karena kasih dan kebaikan hatimu lebih berharga bagiku daripada hidup. Seringkali banyak orang mengatakan lebih baik hidup, ya, lebih baik kita memiliki hidup. Tetapi Daud di sini menyampaikan bahwa percuma kalau hanya hidup, kalau kita tidak punya kasih daripada Tuhan. Percuma kalau kita hidup tanpa kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Wow, ini sesuatu pelajaran yang berharga. Bahwa seringkali setiap kita hidup itu kadangkala kita tidak menyadari bahwa penting sekali loh ada kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Penting sekali loh adanya penyertaan Tuhan, adanya kebaikan hati Tuhan di dalam hidup kita. Jadi apa saudara yang ingin disampaikan Daud? Percuma kalau kita hidup tanpa ada kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Sama saja percuma kalau kita hidup hanya hidup, kita tidak bisa melihat, merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Apa yang akan terjadi? Hidup kita akan hampa, hidup kita akan kosong, hidup kita akan merasa tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Tetapi sebaliknya, ketika kita merasakan kasih Tuhan di dalam hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang kuat. Tidak hanya kuat secara fisik, tetapi kuat secara spiritual. Kekuatan yang dari dalam itu seringkali menjadi kekuatan yang besar di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kondisi Daud yang terjepit, Daud melihat kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Dari situlah terpancar kekuatan Daud yang menyala-nyala, kekuatan Daud yang senantiasa luar biasa itu, yang bisa mengalahkan segala kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Dia bisa lepas dari kesulitan-kesulitan di dalam dirinya. Kenapa saudara? Karena dia bisa melihat kasih setia Tuhan di dalam kehidupannya. Maka dia berkata, sebab kasih setiamu Tuhan lebih baik daripada hidup. Daud berkata, lebih baik aku punya kasih setiamu di dalam kehidupanku. Tidak hanya sekedar hidup, tetapi aku perlu engkau. Aku perlu engkau Tuhan di dalam kehidupanku. Ini menjadi kekuatan bagi setiap kita. Walaupun apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari saudara, mari rasakan kasih setianya Tuhan itu lebih baik daripada hidup kita. Dia memberikan anugerah yang besar di dalam kehidupan kita. Kemudian di ayat yang keempat, Daud berkata, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Dalam terjemahan yang lain, dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, seumur hidupku aku bersyukur kepadamu, ku angkat tanganku kepadamu sambil berdoa. Di sini juga Daud merendahkan hati, Daud merendahkan diri bahwa satu-satunya tempat perlindungannya hanya Tuhan, satu-satunya pengharapannya hanya Tuhan. Dia mau senantiasa seumur hidupnya bersyukur kepada Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun yang kita hadapi, mari saudara kita belajar seperti Daud. Kita mau senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur apapun keadaan yang kita hadapi. Kemudian ku angkat tanganku kepadamu sambil berdoa.
Ini tidak hanya berbicara mengenai gerakan fisik untuk kita mengangkat tangan, tetapi lebih daripada itu, ini ada penyerahan hak, ini ada penyerahan otoritas hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Itu sangat penting, karena seringkali kita juga bermegah diri, kita sombong di dalam diri kita dengan apa yang sudah Tuhan berikan ke dalam hidup kita. Kita seakan-akan menyombongkan diri kita. Tapi Daud di situ mengingat kebaikan-kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Walaupun banyak hal, walaupun besar setia Tuhan, walaupun banyak hal yang dia dapatkan, tapi dia mau tetap angkat tangan. Dia mau tetap berserah kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam ucapan syukur dan dalam doa-doa Daud. Wow, ini pelajaran yang sangat luar biasa. Kalau di bulan ini kita belajar mengenai bagaimana Daud, kesalahan-kesalahan Daud, sehingga kita bisa belajar dari kesalahan-kesalahan itu dan memiliki hidup yang lebih baik, ya, yang lebih luar biasa. Sekali lagi Daud juga mengajarkan bagi kita bahwa di balik kesalahan-kesalahan yang Daud lakukan, lumrah sebagai manusia, tetapi dia mengingat kebaikan Tuhan. Dia senantiasa berpegang erat kepada Tuhan. Dia senantiasa mau mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini kita belajar seperti Daud. Dalam kondisi apapun, kita mau terus bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih setia Tuhan cukup bagi setiap kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Tuhan mengajarkan sesuatu yang berharga yang dimiliki Daud kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kiranya kami boleh memiliki hati seperti hati Daud. Kami boleh memiliki sikap seperti sikap Daud. Sehingga dalam hal apapun kami tetap teguh. Kami tetap bersama-sama dengan Engkau memandang Tuhan. Bahkan kami mengingat kebaikan-Mu, merendahkan diri, merendahkan hati kami, menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Ajari bagi kami Tuhan untuk menghormati otoritas ilahi yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hamba-Mu berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang mengikuti doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa. Kami serahkan pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Tuhan pimpin, Roh Kudus pimpin setiap kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.